Sejarah FC Internazionale Milano penuh gejolak, dengan banyak suka dan duka di sepanjang masa. Klub ini didirikan pada tahun 1908, setelah memisahkan diri dari klub induknya, yaitu AC Milan. Perselisihan ini diyakini terjadi karena Milan hanya berfokus pada pemain Italia. Sesuai keinginan para pendirinya, klub baru ini diberi nama Internazionale, yang menandakan bahwa klub ini terbuka untuk pemain dari semua negara. Dinasti sepak bola Italia yang akan datang, Inter Milan didirikan pada tanggal 9 Maret tahun 1908. Tidak butuh waktu lama bagi klub untuk mulai menapaki jalan menuju kebesaran, karena Scudetto pertama datang hanya 2 tahun setelah pendiriannya. Inter akan memperkuat perannya dalam sepak bola Italia, dengan memenangkan 6 trofi lagi dalam 50 tahun berikutnya. Trofi Coppa Italia pertama mereka dimenangkan pada tahun 1938, di belakang penampilan inspiratif Giuseppe Meazza. Meazza masih menjadi pencetak gol terbanyak Inter sepanjang masa dengan 284 gol, dan stadion klub kemudian secara resmi dinamai untuk menghormatinya. Tapi semuanya bukan dongeng, setelah pemerintahan Partai Fasis Nasional berbicara pada tahun 1922, klub Milan harus beradaptasi dengan perintah politik. Ini mendikte penggabungan dengan klub lain yaitu Unione Sportiva Milanese, dan nama baru Società Sportiva Ambrosiana. Ketika masa fasisme di Italia berakhir pada tahun 1943, klub segera berganti kembali ke nama lama mereka. Di bawah pengaruh pelatih Herrera. Atas kesuksesan terbesarnya, Inter harus berterima kasih kepada pelatih Argentina, yaitu Helenio Herrera. Segera setelah ia tiba di klub pada tahun 1960, ia mulai memodifikasi sistem Catenaccio, agar lebih cocok untuk serangan balik. Aspek penting dari sistem Catenaccio adalah libero, peran yang diberikan kepada Armando Picci. Herrera juga menetapkan pedoman ketat terkait nutrisi dan aspek lain terkait disiplin. Selama masa jabatan Herrera di klub, Inter memenangkan 2 Piala Eropa dan 3 Scudetto, dengan kebobolan kurang dari 1 gol per pertandingan. Mereka tidak akan pernah mengulangi dominasi seperti itu, dan periode keemasan ini kini dikenal sebagai era Grande Inter. Herrera memiliki tim yang hebat, termasuk penyerang ulung Sandro Mazzola, pemain sayap kanan cepat Jair da Costa, dan playmaker Luis Suarez, yang menjadi pemain termahal di dunia ketika ia pindah dari Barcelona ke Inter pada tahun 1961. Masa-masa yang lebih gelap. Dalam 20 tahun berikutnya, Inter berhasil menambah 2 Scudetto dan 2 Piala Italia ke dalam koleksinya. Kemudian datanglah era 90-an yang gemilang, dan Inter tiba-tiba berada di pinggiran, menjadi tim kedua bagi rival lamanya yaitu Milan dan Juventus. Klub ini nyaris terdegradasi pada tahun 1994, tetapi berhasil bertahan dan tetap menjadi satu-satunya klub Italia yang tidak pernah turun dari divisi teratas. Salah satu penyebab utamanya adalah seringnya pergantian pelatih dan kurangnya stabilitas manajemen. Dalam dekade tersebut, Inter menghabiskan lebih dari 10 pelatih, termasuk nama-nama seperti Osvaldo Bagnoli, Ottavio Bianchi hingga Roy Hodgson. Kondisi ini membuat filosofi permainan tim tidak pernah benar-benar solid. Selain itu, meskipun mendatangkan bintang besar seperti Dennis Bergkamp, Roberto Carlos dan Ronaldo Nazario, banyak pemain top justru gagal menunjukkan performa maksimal di klub karena ketidakcocokan strategi atau kurangnya dukungan tim yang kuat. Ironisnya, walau berjuang di liga domestik, Inter justru menunjukkan wajah berbeda di kompetisi Eropa. Mereka meraih 3 gelar Piala UEFA, yang sedikit menyelamatkan kehormatan klub di tengah keterpurukan di Serie A. Namun hal ini juga menegaskan adanya ketidakseimbangan antara ambisi klub dan realitas di lapangan. Era baru yang agung. Zaman kegelapan ini berakhir dengan penunjukan Roberto Mancini sebagai pelatih kepala pada tahun 2004, yang membawa mereka meraih 3 Scudetto berturut-turut, sebelum hengkang pada tahun 2008. Pada tahun 2010 Inter menjadi tim Italia pertama yang menyelesaikan treble, dengan memenangkan Serie A, Piala Italia dan Liga Champions. Era ini juga ditandai dengan filosofi bermain yang disiplin dan efektif. Mourinho menanamkan mental juara serta strategi taktik yang mengutamakan keseimbangan antara pertahanan kokoh dan serangan mematikan. Inter bukan hanya kuat di atas kertas, tetapi juga memiliki identitas permainan yang jelas. Meski setelah kepergian Mourinho klub sempat mengalami pasang surut, periode ini tetap dikenang sebagai salah satu momen paling gemilang dalam sejarah Inter Milan.
Keberhasilan meraih treble tidak hanya mengangkat nama klub di kancah Eropa, tetapi juga mengukuhkan status Inter sebagai salah satu tim terbesar di dunia.